Pak, kira-kira DC atau datang atau enggak? Ini pertanyaan klasik. Salah satu pertanyaan tentang Pak, kira-kira DC atau datang atau enggak? Ini pertanyaan klasik. Karena apa? Yang paling Anda takutkan adalah DC itu datang. Itu kan yang paling Anda takutkan. Ini saya kasih beberapa clue. Ada satu cerita gini. Seseorang yang waktu itu berusaha nelpon saya, kebetulan di kantor lagi ada admin, dia telepon ke admin, kemudian minta sekali dihubungkan ke saya. Karena apa? Dia sangat takutan sekali kalau DC itu datang. DC itu datang. Sampai dia ribut sama suaminya. Yang minjol ibu-ibu nih ceritanya. Nah, akhirnya saya angkat. Ya sudah, enggak apa-apa, biar saya angkat. Jadi kalau telepon biasanya ke admin, tapi kalau memang itu urgent biasanya disambungkan ke saya. Nah, akhirnya teman-teman sekalian, ketika saya angkat, ibu-ibu dalam kondisi menangis. Nah, tak dengerin semua ceritanya. Setelah itu ada beberapa pertanyaan ke saya. Jawaban saya, ini ibu dari mana? Sama kan kalau Anda chat saya, dari siapa, di mana, tinggal di mana gitu. Dari ibu ini, tinggalnya di mana? Di satu daerah yang saya tidak kenal. Akhirnya saya tanya, daerah ini dari mana? Ini di provinsi Nangro Aceh Darussalam. Aplikasinya legal. Gitu ya. Terus kalau dari Banda Aceh berapa lama? Perjalanannya bisa 2 hari Pak ke tempat saya. Wih. Iya, karena jalannya rusak. Cobalah kita pakai cara akal aja. Kira-kira DC datang enggak nagih seperti itu untuk pinjaman 3 juta? Dia harus nagih dari kota Banda Aceh ke tempat tinggal. Yuk gak ketemu. Jadi meskipun ada aplikasi yang dia tinggal di kota Anda, contoh Surabaya gitu ya, itu mungkin loh ya, kayak ada satu aplikasi tinggal di Surabaya, tapi Anda tinggal di mana? Di pucuk gunung, di Kabupaten Gresik, tapi di pucuk gunung, ya nggak datang lah kolektornya. Jadi tidak semua kolektor itu datang, hanya dalam kondisi tertentu. Apalagi kalau tagihan pinjolnya cuma 500, 600, 700, di bawah 1 juta ya nggak datang. Berapa biaya yang dia keluarkan untuk nagih? Iya kalau dapat, kalau enggak, karena komisinya paling 25% sampai 50%. Jadi tidak semua aplikasi itu punya kolektor. Kalaupun punya, belum tentu datang ke rumah Anda. Kayak kemarin ada di grup Jawa Barat atau mana ya, daerah Jawa Barat. Saya tanya, tinggalnya di mana? Dari sekian Pak. Dari kota Bandung jauh enggak? Jauh. Wih, yuk gak datang. Tinggalnya di mana? Dari sini. Di bawah mana? Di dekat gunung ini. Yuk jauh. Nggak ada lah kolektor mau datang. Kerjanya apa? Saya ngumpulin pucuk teh Pak. Jadi teman-teman sekalian, nah terus kolektor apa aja Pak Junaidi yang datang? Itu mohon maaf, saya nggak bisa update. Lalu siapa Pak yang update? Gini caranya. Biar Anda enak, nanti silakan join di grup saya. Ya, begitu join di grup saya, nanti kan ada waktu 3 hari nih. Setelah 3 hari, nanti Anda dimasukin ke wilayah-wilayahnya, ke berdasarkan wilayah. Nah, di wilayah itu Anda bisa tahu. Contoh misalkan Jawa Timur, Anda bergabung setelah 3 hari, kemudian dipindahkan ke grup Malang. Ternyata Malang Anda Malang Kabupaten. Lokasinya di mana? Lokasinya di Malang Selatan, dekat Pantai Ngeliep misalkan. Yo mabuk kolektornya nyari. Karena apa? Perjalanan dari kota ke Ngeliep ini bisa 2 jam. Paham teman-teman ya? Yuk gak ada kolektor yang nagih. Saya aja dulu waktu jadi kolektor ndak mau ke sana. Contoh lagi Malang di mana? Di bawah gunung, di daerah Cangar misalkan, itu kan tempat wisata, tapi kan di pucuk gunung. Ngabisin bensin berapa ke sana?
Jadi nanti akan begitu Anda masuk grup, Anda akan tahu, oh wilayah mana aja yang ada kolektornya. Oh, kolektornya bahkan mungkin di beberapa grup sudah ada yang tahu. Kalau wilayah Malang kolektornya ini, wilayah sini, ini wilayah ini, ada nanti database-nya. Nah, Anda akan tahu. Kalau Anda tidak masuk grup di wilayah, Anda tidak tahu nanti kolektor apa aja yang mendatangi Anda. Kolektor apa aja yang ngawur, contoh kayak kemarin kejadian ya. Ngawur karena apa? Dia datang tidak cuma ke rumah tapi ke tempat kerja. Dan kolektor itu pinter. Di alamat rumah tidak ada, tanya, ini pindah kemana? Oh, ke sana. Pulang ke rumah orang tuanya, dicari rumah orang tuanya, jauh apa enggak? Oh, enggak, ternyata dekat, dicari. Dapat info lagi, kerjanya di mana? Didatangin ke tempat kerja. Itu kan kolektor enggak karu-karuan. Boleh Pak seperti itu? Ya boleh. Saya pun juga sama ya, seperti itu juga dulu gitu. Tak cari sampai dapat. Dalam rangka nagih utang. Dulu pangkatnya sama tukang tagih. Jadi saran saya kalau bagi teman-teman kolektor yang sekarang nonton video saya, segera tobat, kasihan. Nah, kasihan. Nanti kalau Pak Jun saya nanti tidak kerja gitu, ya nanti gabunglah dengan kantor kita. Saya punya kantor seluruh Indonesia. Nah, nanti bantu, kita bantu masyarakat lah. Kalau kita bantu orang tidak mungkin lah Tuhan tidak bantu kita. Jadi saran saya bagi Anda yang sekarang itu trauma, bingung, takut kalau debt collector itu datang, setelah masuk grup tanyakan. Setelah masuk grup nanti ada grup konsul KHNA selama 3 hari. Setelah itu akan dipindah ke wilayahnya masing-masing. Nah, pindah wilayahnya jangan Anda minta wilayah berdasarkan ini, berdasarkan KTP. Coba wilayah berdasarkan Anda domisili. Nanti biar lebih mudah carinya ya. Nah, kalau Pak Jun saya enaknya berdasarkan domisili. Saya orang Jawa Timur misalkan, orang Madiun tapi tinggal di Jakarta. Saya masuknya ke Madiun apa di Jakarta. Nanti data waktu minjol di mana? Oh, minjolnya ternyata di pakai KTP Madiun. Nah, nanti biar diurus oleh admin saya. Admin saya yang paham seperti itu. Mungkin itu tip dan trik dari saya dalam rangka menjawab pertanyaan apakah debt collector itu datang ke rumah. Untuk update-nya masuk grup berdasarkan daerah masing-masing. Oke, terima kasih.